Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Izzatul Husna dengan NIM 2125034. Saya merupakan mahasiswa dari UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah munculnya perang salib dan periodisasi perang salib untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam yang dibimbing oleh Ibu Qori Lili Muslim. Sekian dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Puji beserta syukur tidak lupanya kita hadiahkan kepada atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat berikan salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang sama-sama Ibu sayangi dan Ibu banggakan, anak-anak sekalian yang dapat hadir pada pagi hari ini. Baik, tanpa memperpanjang, langsung saja kita pada materi kita pada pagi hari ini, itu pembelajaran sejarah peradaban Islam. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengabsen anak-anak sekalian. Yang pertama ada Fatimah Azhari Tanjung, Hadir Bu. Siska Nika, Hadir Bu. Alina Nasution. Izin Bu. Oke, berarti ada beberapa orang yang izin ya pada hari ini. Baik, sebelum itu Ibu mau bertanya nih, anak-anak semua tahu nggak sih materi kita pada pagi hari ini mengenai apa? Tahu Bu, perang salib. Oke, berarti materi kita pada pagi hari ini mengenai perang salib. Perang salib dan fase atau periodisasi perang salib. Nah, sebelum itu Anda semua tahu nggak sih apa itu perang salib? Perang salib itu yaitu peperangan secara singkat, melainkan terbagi menjadi beberapa fase, seperti yang ditanyakan oleh teman-teman. Oh, berarti periodisasi perang salib itu, oke, dijelasin dulu ya, apa sih itu perang salib? Nah, di sini perang salib itu merupakan peperangan yang terjadi antar beberapa agama seperti perebutan kota Yerusalem yang dilakukan oleh umat Islam, yang dilakukan oleh umat Kristen dengan sebagian umat Muslim. Umat Muslim. Nah, tujuan dari peperangan perang salib ini, di mana mereka ini menganggap bahwa Yerusalem adalah kota yang suci. Nah, perang salib ini terjadi juga pada tahun 1095 Masehi sampai 1192 Masehi. Nah, umat Islam pada masa itu menganggap bahwa umat Kristen pada masa itu menganggap bahwa Yerusalem itu merupakan kota yang sangat suci, di mana mereka ingin mengambil Yerusalem dari tangan umat Islam pada masa itu. Nah, selanjutnya masuk kita ke periodisasi perang salib. Yang pertama itu ada periodisasi penaklukan. Nah, di sini aku mau nanya nih, anak-anak Ibu tahu nggak sih apa itu periodisasi penaklukan dan tahun berapa sih periodisasi penaklukan perang salib ini terjadi?
Urbanus II, di mana dia ingin melakukan penaklukan kota Yerusalem, gitu? Iya, Bu. Oke. Yang kedua itu ada periode yang kedua itu apa ya? Periode reaksi umat Islam, Bu. Oke. Periode reaksi umat Islam. Nah, setelah adanya periode penaklukan yang dilakukan oleh Urbanus II pada 1142 ini, selanjutnya dia melakukan periode reaksi umat Islam, di mana pada masa itu Urbanus, di mana pada periode reaksi ini ia itu melakukan kebangkitan militer di bawah tokoh-tokoh besar. Periode reaksi ini melakukan Tokoh-tokoh besar penaklukan militer yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar pada saat itu. Nah, selanjutnya kan tadi itu setelah ada yang bilang kalau periode fase atau periode perang salib itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada periode penaklukan, periode reaksi umat Islam. Nah, yang ketiga itu periode kehancuran. Di mana awal dari tujuan perang salib ini pertama itu mereka ingin menguasai Yerusalem, di mana mereka menganggap Yerusalem ini merupakan kota yang sangat suci. Melainkan pada periode kehancuran ini mereka telah melenceng dari awalnya untuk menguasai Yerusalem, tapi sekarang tidak lagi, mereka telah melenceng dari kekuasaan tersebut. Nah, dari periode tersebut perang salib ini terjadi juga karena beberapa faktor. Pertama itu faktor terjadinya perang salib. Pertama ada faktor agama. Kedua ada faktor politik. Nah, pada faktor politik ini beberapa negara Kristen atau Eropa Barat pada masa itu mereka menganggap mereka ini ingin melakukan perluasan politik yang dilakukan oleh raja-raja mereka. Nah, yang kedua itu ada faktor ekonomi. Nah, di faktor ekonomi ini mereka ini melakukan perkembangan perdagangan yang sangat besar pada perperangan salib ini, yaitu terjadinya perdagangan yang sangat besar. Ada faktor agama, politik, ekonomi. Nah, terus ada faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya. Nah, anak-anak itu tahu, ada yang tahu nggak apa sih faktor dari sosial dan budaya pada perang salib ini? Yaitu timbul rasa permusuhan antara barat dan timur selama berabad-abad. Berarti faktor sosial dan budaya pada perang salib ini yang pertama itu adanya permusuhan.
politik, sosial dan budaya, serta ekonomi, di mana mereka ingin memperluas jaringan politik serta ekonomi mereka pada masa terjadinya perang salib tersebut. Nah, pada hari ini ibu mau bertanya nih, ada nggak sih dari anak ibu dapat menyimpulkan bagaimana sih, apa sih itu perang salib ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Perang salib itu bukan terjadi secara singkat, melainkan terbagi menjadi beberapa fase, yaitu periode penaklukan, reaksi umat Islam, dan periode kehancuran. Yang mana periode kehancuran itu tentara salib yang diwarnai dengan berdasarkan tujuan politik. Perang salib tidak lagi berfokus murni pada perebutan tanah suci, melainkan persaingan kekuasaan dan ekonomi, termasuk penjarahan Konstantinopel oleh bangsa Eropa sendiri. Yang mana perang salib ini memiliki beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial dan politik. Yang mana di bidang ekonomi itu seperti perdagangan Eropa berkembang pesat, kota-kota pelabuhan seperti Venesia dan Genoa menjadi kaya, dan bidang ilmu pengetahuan itu yaitu Eropa mengenal berbagai ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, dan filsafat. Sedangkan bidang sosial dan politik itu memiliki kekuasaan feodal yang lemah. Berarti pada perang salib ini mereka tidak lagi untuk perebutan Yerusalem yang awalnya, tetapi mereka juga melakukan perkembangan ilmu pengetahuan. Di antaranya ada ilmu matematika, filsafat, dan astronomi. Nah, oke, terima kasih ya atas penjelasan dari Ananda. Nah, sampai di sini aja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada kata-kata ibu yang salah atau hal lain yang kurang dimengerti, besok kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.